karena proyek JRR Tuban itu adalah sifatnya joint venture, berarti kan masing-masing partner itu chip in lah untuk pendanaan dari mulai awal itu untuk pekerjaan front end engineering design, engineering, kemudian overhead ini. Mungkin dalam perkiraan kami ini cost spending to date-nya mungkin hampir sekitar di hampir 5 sampai 7 triliun mungkin so far itu. Ya, jadi itu makanya kita lahan sudah ada, kemudian hasil front end engineering design sudah ada, kita sedang siapkan untuk paket-paket EPC financing. Jadi EPC modelnya itu yang berbeda dengan EPC yang lain, diharapkan juga calon-calon EPC contractors ini juga bring their own financing source supaya pekerjaan ataupun proyek ini juga bisa smooth lah, lebih smooth pengelolaannya ke depan. Baik Pak, terkait tadi tantangan ya dalam pembangunan dari JRR Tuban ini salah satunya adalah investor. Ada hambatan atau kendala apa lagi Pak? Artinya untuk pembangunan kilang yang mungkin sudah existing dan juga JRR sekarang yang memang sedang dibangun, ada hambatan dan kendala apa lagi? Mungkin bukan hambatan ya, jadi beberapa kendala ataupun challenge lah, tantangan yang kita hadapi, yang tentunya yang pertama dari sisi kapital yang sangat besar untuk JRR Tuban, mungkin dalam pembangunan kilang mungkin belum pernah ada yang sebesar itu sejauh ini. Nah sehingga bahwa kebutuhan investasi pun ini kan yang perlu kita strategis dengan baik, kemudian kita kemas dengan baik sehingga baik dari sisi perencanaan kemudian implementasi bisa convincing daripada investor, sebagaimana yang kami lakukan tadi di RDMP Balikpapan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah challenge berikutnya, karena memang proyek-proyek refinery itu adalah marginal. Nah, marginal profitnya marginal, artinya sehingga kita di desainnya untuk JRR Tuban pun kan harus yang pertama harus bisa plant ini mengolah crude yang lebih fleksibel. Jadi crude yang sweet, crude yang sour itu harus bisa. Itu menambah fleksibilitas sehingga mungkin bisa meningkatkan keekonomian daripada proyek. Berikutnya adalah hilirisasi produk. Itu adalah bukan hanya memproduksikan BBM tetapi juga grassroots refinery Tuban ini juga akan memproduksikan petrochemical, olefin yang bahan baku untuk plastik. Nah itulah yang akan memberi ataupun menambah value daripada project ini sendiri. Kemudian tentunya berikutnya tantangannya adalah tadi net zero emission by 2060 or earlier. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam desain kita, dalam desain JRR Tuban yang pemilihan teknologi yang rendah emisi, kemudian bagaimana carbon capture-nya juga kita buat supaya recycling gitu kan, kemudian juga ada beberapa yang sistem yang recovery, sistem yang recover daripada emisi, kemudian daripada karbon yang dihasilkan daripada processing, sehingga bisa recycling dalam sistem yang lebih baik dan tujuannya untuk mengurangi emisi daripada plant tersebut. Kira-kira 3 hal itu yang menjadi kendala ataupun challenge daripada proyek ke JRR Tuban. Baik Pak, lalu terkait dengan tantangan yang tadi sudah disampaikan ya, artinya dukungan seperti apa sebetulnya yang diharapkan untuk pembangunan RDMP dan juga JRR ini? Saya kira kan ada 2 hal ya. Yang pertama mungkin bagaimana proyek ini bisa mendapatkan dukungan untuk mendapatkan financing support ya, baik dari government, kemudian baik dari investor,
kepada project tadi yang porsi yang untuk porsi debt financing. Financing agar target di tahun 2028 agar bisa target tercapai. 2028 itu bisa kita deliver. Yang berikutnya adalah ini kan selain plan itu kan ada infrastruktur pendukung yang harus disiapkan. Infrastruktur yang harus disiapkan tentunya infrastruktur selama construction, selama masa konstruksi dan nanti selama operasi. Selama masa konstruksi ini akses jalan, mungkin harus perkuatan jalan existing menuju ke lokasi proyek. Kemudian juga pada saat nanti pabrik beroperasi dengan memproduksikan bagaimana supply chain-nya daripada produk ke tempat market point gitu. Sehingga perlu jalan, kemudian baik pakai jalan tol maupun dengan kereta, itu hal-hal itu yang menjadi bagian daripada support yang kami butuhkan. Dan ini sudah dan sedang kami terus koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama di Kemenko Ekonomi, Kemenko Marves, kemudian KSP saya kira itu, kemudian PUPR dan juga KAI juga kita selalu intens terkait dengan bagaimana menyiapkan sarana pendukung untuk nanti JRR Tuban itu on stream. Demikian mungkin. Baik, artinya dengan pembangunan RDMP dan JRR ini dibutuhkan dukungan berupa tadi ya financing dan juga infrastruktur yang memang infrastruktur mendukung. Tapi jika kita melihat ya Pak, artinya mungkin ada sedikit kendala ya dalam financing ya, khususnya investor begitu. Apakah ini nanti akan waktunya menjadi molor begitu Pak? Kan kalau tadi ditargetkan jika financingnya lancar akan selesai di tahun 2028 seiring juga dengan infrastruktur yang baik. Tapi jika ternyata mungkin pada kenyataannya begitu ya, investor tidak semudah seperti sesuai target, apakah nanti akan molor waktunya? Ya mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah men-strategize proyek-proyek yang mega project atau super mega project seperti ini bisa kita secara staging. Mana yang prioritas duluan untuk ke nasional ini, apakah nanti katakanlah BBM-nya dulu ataukah di petchem-nya dulu. Nah kalau BBM-nya dulu kan berarti kan bisa kita secara bertahap, kita komunikasikan plan A, plan B-nya ke calon investor ataupun ke financing source tersebut. Jadi kembali objektifnya apa, tapi kemudian secara bertahap kita coba strategikan seperti itu. Baik, tapi Pak kalau kita berbicara mengenai profitabilitas ya, atau artinya keuntungan. Untuk saat ini sebetulnya apakah kilang ini memang masih menguntungkan Pak? Atau jika memang menguntungkan ya, sebetulnya faktor-faktor apa saja yang membuat profitabilitas kilang ini memang kalau saat ini lebih menguntungkan? Artinya secara margin kan kita lihat juga memang mengalami peningkatan. Oke. Kalau dari sisi profitabilitas kilang, kan kilang itu memproses crude oil. Crude oil inilah yang feedstock yang komponen utama daripada kilang. Saya kira dari cost structure mungkin hampir 90% itu cost-nya kilang itu ada di crude oil. Nah, artinya semakin kita bisa memasak crude oil yang range-nya lebar, artinya kan dari yang sweet ke sour itu akan semakin probability untuk mendapatkan profitabilitas besar. Nah, intinya adalah pokoknya kita dapatkan crude oil yang murah dan cocok untuk kilang kita, itulah mungkin kunci. Kemudian di sisi lain dari plannya sendiri kita bagaimana cost per barrelnya itu kita turunin. Melalui apa? Melalui ada energi efisiensi, kemudian energi efisiensi, kemudian yield valuable produknya yang banyak, artinya kita memproduksi produk mixnya itu yang cocok, yang sesuai dengan kalau di kilang itu ada crack spread istilahnya. Jadi harga produk dikurangi harga intake-nya per barrel, itulah yang produk mana yang kita produksi. Misalnya di tahun lalu crack spread-nya diesel dan turunannya itu besar, ya kita produksi itu akan menambah profitabilitas kilang. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kilang kita ini kan ada penugasan, jadi sehingga mau
mau katakanlah crack spread-nya bagus, crack spread-nya lagi minus, kita harus produksi untuk kemandirian energi tadi. Jadi ada dual role sebenarnya, dual role untuk memastikan kemandirian energi dan termasuk BBM untuk masyarakat kita, dan di sisi lain kita mengoptimalkan bagaimana kita melihat produk mix yang cocok untuk kilang kita gitu. Baik Pak, terkait dengan produk ya Pak, artinya kalau kita lihat berarti kan sekarang di total sudah ada 6 ya Pak, 6 kilang, 6 7 kilang. ya, dan 7 yang sedang dibangun JR Tuban. Update-nya Pak untuk produksi saat ini sebetulnya seberapa besar Pak jumlahnya? Dan juga kalau kita lihat untuk produksi bahan bakar hijau seperti misalnya green diesel, D100, seperti apa Pak sekarang? Dan sebetulnya sudah kemana ini untuk pendistribusiannya? Kalau secara produksi tahun lalu kita itu sudah menyuplai 237 juta barrel atau 55% kebutuhan BBM nasional dari seluruh kilang, ya, dari seluruh kilang. Di mana tahun lalu itu diesel dan aftur kita alhamdulillah bisa secara mandiri kita provide dari kilang karena memang ada mix, ada biodiesel, B35, B20. Nah, sedangkan untuk gasolin atau bensin dan turunannya kita masih bicara di 40% kebutuhan BBM. Nah, terkait dengan D100 kita produksikan di kilang Cilacap itu sudah memproduksi 3.000 barrel per hari, itu berbahan bakunya dari RBDPO, palm oil. Nah, kemudian produksi perdana tahun lalu digunakan oleh power generatornya e-Formula karena mereka perlu green energy untuk recharging mobil-mobil formulanya, e-Formula. Kemudian ada juga kita ekspor ke Europe untuk HVO atau diesel 100% tersebut. Nah, saat ini kami bekerja sama dengan perusahaan dari Asia Timur untuk kita gunakan di dalam negeri untuk industri-industri negaranya yang sudah mewajibkan memang harus menggunakan green diesel. Jadi kita sedang uji coba sehingga nanti apabila itu trialnya acceptable, kita akan sell di dalam negeri untuk industri yang memang dari negaranya sudah mandated harus menggunakan biodiesel tersebut. Baik ya.